Saya sih nggak kaget waktu Pak Luhut mengumumkan kalau tiket naik ke Candi Borobudur itu ditetapkan sebesar Rp750.000. Mahal, pastilah. Saya aja mikir kalau harus bayar segitu untuk naik ke Candi Borobudur. Sayang duitnya. Lagian saya juga udah pernah kok ke sana. Tapi catat ya, tiket semahal itu untuk naik ke Candi Borobudur, bukan masuk ke pelataran candinya. Naiknya yang sengaja dimahalkan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok naik Candi Borobudur itu tiketnya sengaja dimahalkan? Bahkan yang boleh naik juga dibatasi. Sini, saya kasih penjelasannya. Karena saya sudah pernah ke sana dan dijelasin panjang lebar sambil nikmatin wisata Magelang yang ternyata indah. Candi Borobudur adalah warisan sejarah yang dibanggakan Indonesia karena sempat menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Disebut ajaib karena Candi Borobudur dibangun tanpa teknologi canggih seperti yang kita punya sekarang ini. Dan masyarakat Magelang juga sekitarnya bergantung pada wisatawan yang datang ke Candi Borobudur. Candi Borobudur mulai dikomersialkan sejak tahun 1978. Dan sejak tahun itu sampai sekarang sudah ratusan ribu pengunjung datang dari dalam dan luar negeri. Mereka naik ke Candi Borobudur untuk foto-foto di sana. Dan apa yang terjadi sesudahnya? Candi Borobudur mulai rusak. Batu-batuannya yang sudah berumur ratusan tahun mulai aus. Candi Borobudur juga mulai ambles ke tanah karena menahan beban ratusan ribu orang yang menginjak-injak candi. Ini memang kesalahan dari pemerintah lama. Coba, dari dulu Candi Borobudur ditetapkan sebagai tempat ibadah. Nggak mungkin kerusakan akibat tangan jahil manusia itu terjadi. Belum lagi banyak pengunjung yang nggak punya pendidikan, nggak pakai otak. Mereka naik ke candi bukan karena pengen tahu sejarahnya, tapi karena pengen gagah-gagahan. Ada yang merusak batu candi dengan tulisan si Tope cinta si Neno misalnya. Ada yang nempelin permen karet di batu-batuan itu. Benar-benar nggak ada akhlak. Mirip pengunjung di Pantai Kute yang buang sampah di laut sembarangan sehingga sampahnya akhirnya kembali ke pantai. Atau pengunjung norak yang merusak taman bunga dengan tidur-tiduran di atas bunganya demi masuk Instagram. Norak banget kan? Ya, karena pendidikannya kurang. Jangan ngomongin sejarah deh. Mereka bahkan nggak mau tahu cerita di dinding candi yang bicara tentang asal-muasal kehidupan. Pokoknya foto-foto doang supaya keren, gitu aja. Ini yang bahaya dan diprotes oleh banyak ahli dari seluruh dunia. Mereka mengingatkan pemerintah Indonesia kalau Candi Borobudur nggak dijaga, maka kemegahan candi itu yang masuk dalam 7 keajaiban dunia itu akan hilang. Candi akan hancur. Dan kalau candinya hancur, maka ekonomi masyarakat di sekitar Candi Borobudur juga hancur. Masyarakat sekitar itu bergantung sekali dengan Candi Borobudur itu. Dulu tahun 1979, Candi Borobudur pernah dipugar karena rusak. Biayanya lebih kurang 100 miliar rupiah pada waktu itu ya. Waktu dolar masih 2 ribuan rupiah. Dan setiap tahun untuk biaya perawatan candi, pengelola harus keluar dana 1 miliar rupiah lebih setiap tahun. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Masalah terbesarnya adalah Candi Borobudur itu tidak ternilai harganya. Kalau candi itu rusak batu-batuannya yang sudah berumur ratusan tahun, atau ambles ke tanah karena nggak mampu menahan beban ratusan ribu orang yang naik ke atas,
maka kita bisa saja kehilangan harta warisan terbesar kita yang ditinggalkan oleh para nenek moyang. Dan kita akan dicaci maki oleh seluruh dunia. Karena itu sejak Februari tahun ini, pemerintah mulai membatasi jumlah pengunjung yang naik ke Candi Borobudur. Sekali lagi ya, yang naik ke atas, bukan yang datang ke sana. Pengennya sih pemerintah itu melarang orang untuk naik ke Candi Borobudur, kecuali yang berkepentingan seperti umat Buddha. Karena memang Candi Borobudur itu tempat ibadah umat Buddha. Cuman supaya ekonomi masyarakat sekitar tetap terjaga, boleh naik asal bayar tiket mahal sebesar Rp750.000 untuk wisatawan lokal. Tapi untuk anak sekolah murah kok, cuma Rp5.000 saja untuk mengenalkan mereka tentang apa itu Candi Borobudur sebagai bagian dari pendidikan mengenal warisan sejak usia dini. Oke kan? Selain itu, untuk naik ke Candi Borobudur harus pakai sendal khusus yang diproduksi oleh warga lokal. Sendal khusus ini didesain supaya batu-batuan yang diinjak oleh pengunjung tidak aus dan tidak meninggalkan pasir di atas candi. Nah, yang pengen masuk wilayah Candi Borobudur, tiketnya cuma Rp50.000 aja kok. Bisa foto-foto candi dari dekat, bisa belanja-belanja replika candi. Oke lah, kita tetap bisa melihat candi kok dan membantu menjaganya dengan tidak sembarangan terhadap warisan budaya kita yang masuk 7 keajaiban dunia. Kalau bukan kita yang memelihara, lah terus siapa lagi? Yang saya tahu lagi, Candi Borobudur rencananya akan dijadikan pusat ibadah agama Buddha dari seluruh dunia. Miriplah dengan Ka'bah di Mekah. Dan ini yang sedang dilobi oleh pemerintah supaya setiap tahun kalau bisa umat Buddha dari seluruh dunia bisa melakukan ibadah dan wisata religi di Candi Borobudur. Kalau ini bisa terlaksana, bisa kebayangkan Magelang akan terkenal ke seluruh dunia. Jadi mahalnya tiket untuk naik ke atas Candi Borobudur itu adalah usaha pemerintah untuk menjaga kelestariannya. Tapi kalau datang dan berkunjung di sekitar candi, harganya tetap kok nggak berubah. Cuman ya itu, tolong dong pengelola di sekitar candi untuk bikin suasana itu lebih oke lagi. Begitu juga warga sekitar Magelang mulai memperbaiki diri dengan konsep keramahan kalau kelak warga asing itu banyak datang ke situ. Seperti Bali lah contohnya, yang nggak saja menjual pantai dan kebudayaannya, tetapi yang paling penting adalah keramahan warganya yang membuat orang selalu kangen datang ke sana. Sejak lama saya mendukung sekali kalau Candi Borobudur dan candi-candi lain seperti Prambanan, Mendut, dan lain-lainnya dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah, bukan sekedar tempat wisata. Kita mungkin akan alami kekurangan wisata domestik untuk sementara. Tetapi kelak kita akan mendapat limpahan wisatawan dari seluruh dunia kalau kita bisa terus menjaga. Kalau sudah paham, mari seperti biasa kita seruput dulu kopinya. Markija, mari kita jaga warisan budaya kita. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.